Tuhan aye babe di sorge. Tuhan aye juru selamat. Tuhan aye penebus dosa. Nyam percaya diampunin dosanya. Nyam percaya kagak binase. Shalom semua. Shalom. Selamat malam, puji Tuhan. Selamat tahun baru untuk Komsel kita kembali dimulai malam hari ini. Kita bersyukur Tuhan memampukan kita terus ada hari ini, khususnya dalam ibadah Komsel Jumat kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan, tahun 2016 kembali kita bisa berjumpa. Biarlah ibadah komsel kita ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan dalam komsel ini kita boleh dibentuk menerima segala bentukan dari Tuhan. Dan malam hari ini kita awali dengan mengucapkan syukur dan datang kepada Tuhan, memuji mengagungkan Dia. Pujian seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami mau mengasihimu Tuhan, sebab Engkau Yesus baik bagi kami. Dan nyanyikan pujian ini seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, demikian hidupku mengasihimu. Demikian hidupku mengasihimu.
kasih wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu sampai akhir ku menutup. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Ku tetap setia, tetap setia mau melayanimu. Terima kasih Tuhan, kami mengasihimu, kami mengasihimu, kami mengasihimu Tuhan. Dengan senang hati kami memujimu seumur hidup kami. Janjimu yang kami, Yesus engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, sungguh berarti bagi kami. Haleluya. Kami memujimu Tuhan, kami membesarkan namamu. Sebab Engkaulah yang setia, Allah yang mengajar kami, mengasihi kami setiap waktu. Syukur bagi Allah yang setia memelihara hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang setia, dan kami dapat tunjukkan kasih seperti-Mu dimanapun. Sebab Engkau Tuhan yang kudus, Engkau mengubah hati kami. Biarlah Tuhan tahun 2016 ini Konsil kami Tuhan, setiap hari Jumat kami awali dengan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, supaya kami semakin setia mengiring Engkau Tuhan, sebab Engkau
Engkau terlebih dahulu. Setia Tuhan dalam hidup kami. Apapun adanya hidup kami, Engkau tidak pernah melihat kami Tuhan. Latar belakang hidup kami, bagaimana kami Tuhan sesungguhnya. Sebelum kami datang Tuhan menghampiri hadirat, malam hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan. Betapa baiknya Engkau. Biarlah setiap mulut kami mengagungkan Engkau. Biarlah Tuhan dari hati kami yang paling dalam kami mengatakan terima kasih, bersyukur bagimu. Biarlah setiap kami di tempat ini Tuhan mengakui bahwa tanpa Engkau kami tak mampu melakukan apapun. Kami manusia mudah lupa Tuhan. Hari ini kami bilang Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Sebentar kami mudah lupa. Iman kami mudah Tuhan digoyahkan oleh persoalan hidup kami. Tapi kami melihat Engkau membela kami setiap waktu. Kami boleh akui Tuhan kebaikan-Mu melebihi segalanya. Kebaikan-Mu melebihi orang terdekat sekalipun dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur bagi-Mu. Biarlah Tuhan tahun 2016 tahun depan, bulan yang baru Tuhan kami jalani. Kami Tuhan bertekad untuk melayani Engkau seluruh hidup kami, mempersembahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Haleluya. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, seperti wanita yang mengurapi-Mu, mengurapi Engkau Tuhan dengan minyak yang mahal, menyikannya dengan rambutnya Tuhan, karena menyadari Engkau menerimanya Tuhan apa adanya. Demikianlah kami malam hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami yang penuh dosa, kami yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami ini seperti debu Tuhan, yang sebentar ada sebentar akan hilang lenyap. Kami seperti tanaman Tuhan yang di pagi hari boleh bertumbuh mekar, dan sore hari kembali dia Tuhan akan layu. Begitulah hidup kami Tuhan. Tapi ketika Engkau datang menghampiri kami, begitu berharganya kami hidup selamanya bersama dengan Engkau. Bersyukur bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum kita semua berdiri nyanyikan pujian ini kembali. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki. Haleluya. Sama-sama katakan. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki. Menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku. Demikian hidupku, mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki, menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidup kami. Demikian hidupku, mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap
hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau memperkenalkan diri-Mu kepada kami Tuhan, bukan karena kami datang mencari Engkau, tapi karena kasih-Mu yang besar. Engkau datang menghampiri setiap kami. Engkau datang mengetuk setiap pintu hati kami Tuhan, sehingga kami mengenal Engkau ya Allah penebus kami. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, di awal tahun 2016 ini Tuhan, Komsel Jumat kami mulai Tuhan hari ini. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami. Pimpin kami Tuhan dengan Roh-Mu, agar waktu yang singkat ini Tuhan kami boleh memuliakan Engkau. Kami boleh gunakan waktu ini Tuhan tidak sia-sia, tetapi mempermuliakan nama-Mu Allah kami yang kudus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah, berkat-Mu melimpah bagi setiap kami. Urapan yang baru memberkati kami, memenuhi setiap kami Tuhan, kami yang ada di tempat ini. Dan juga Tuhan, sekeliling kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah seperti Engkau mengasihi kami, Engkau juga mengasihi mereka. Meskipun mereka belum mengenal Engkau ya Allah, biarlah dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau boleh Tuhan memperkenalkan diri-Mu kepada yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah kami yang hidup, kami buka ibadah kami. Haleluya, haleluya. Kita semua sama percaya, katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Banyak orang mencari-cari keselamatan, tetapi mereka tidak menemukannya. Tapi kita di tempat ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita memuji Tuhan. Dari segala bangsa, dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih jadi kudusnya, bahwa kemuliaan hanya bagi-Nya. Sekali lagi kita dipilih, kita dipilih dari segala
kita adalah umat pilihan Tuhan, amin. Oleh sebab itu kita mari bersorak di hadapan Tuhan. Sebelum kita semua berdiri kembali, kita nyanyikan pujian bagi Tuhan, tinggikan Dia, kita menari bagi Dia juru selamat kita. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, apapun dalam hidup kita, kita bahwa itu baik adanya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan,
Haleluya, silakan duduk kembali. Hanya Yesus yang sanggup menghibur setiap hati kita, keluh kesah kita. Dia boleh, Dia mau mendengarkan dan Dia peduli dengan setiap kita. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jika ada kesaksian ataupun sharing nanti kita sampaikan setelah kita dengar firman Tuhan. Ya, kita kembali datang kepada Tuhan, memuji Tuhan. Biarlah setiap hati kita siap ditaburi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kehidupan bagi kita orang percaya. Tanpa firman Tuhan, kita tak mampu menghadapi apapun dalam hidup ini. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai, begitulah jiwaku, begitu jiwa kami Tuhan di hadapan-Mu. Hati kami haus, hati kami rindu Tuhan, menerima berkat-Mu setiap waktu, setiap detik, setiap hari kami rindu diperbaharui oleh Tuhan. Biarlah Tuhan, hati kami semakin melekat Tuhan kepada-Mu. Nyanyikan pujian ini seperti rusa yang rindu aliran sungai. Seperti rusa yang
dekat dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas segala kebaikan yang Kau sudah berikan, dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami sepanjang hidup kami. Kami memuji mengagungkan nama-Mu sebelum ungkapan syukur kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Sebelum kami mendengar firman-Mu Tuhan, kuduskan kami supaya firman yang kami dengar ini menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan saat ini. Engkau juga kuduskan, sehingga hanya nama-Mu saja ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, berfirman untuk kami supaya percaya, katakan amin. Mari kita buka langsung Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-12. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-34 sampai 37. Sudah Pak? Saya bacakan ayat yang ke-34, saudara 35, nanti 36 kita secara bergantian kita baca sama-sama ayat ini. Nanti 37 kita baca sama-sama. Hai kamu, keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Saya ulangi saudara. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal baik, sedangkan kamu sendiri adalah jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pendarahannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pendarahannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kita baca sama-sama. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini siang dan malam. Saya akan memberikan satu tema untuk kita di konser ini tentang hati dan ucapan. Dengarkan baik-baik saudara. Hati dan ucapan. Kalau udah berbicara hati, saudara, pasti mulutnya pun baik. Iya, saudara. Setuju gak saudara? Perhatikan saudara yang terkasih, ada banyak orang hanya casing yang terlihat baik, tetapi kelakuannya nggak ada kebaikan dalam hidup. Karena itu, saudara terkasih, kita perlu perhatikan. Apalagi kalau sudah berbicara tentang mulut. Makanya kalau jangan suka nulis apa-apa di FB. Gus, aku dikirimin gambar porno oleh kau Gus, katanya. Iya Pak. Semua kita, semua istri saya pun dikirimin gambar porno. Saya tahu dari kabar dia. Iya, makanya saya tanya. Aku takutnya kau pakai internet yang di Madura sini kan gitu. Kan bisa aja ya. Itu nggak pernah saya pakai itu Pak. Pas dia kasih tahu Makanya saya blokir aja lah daripada ketahuan semua. Selipat juga ya Pak ya? Iya semua. Bukan semua saya di SMS. Sampai pagi-pagi, iya bener ya? Iya. Ya, dijawab sama temen. Saya juga pernah begitu. Nggak taunya ketahuan yang ngirim. Siapa? Kan ada sebelah orang IT Marga Silitonga, dia kan IT kantornya, dikasih tahu ada seseorang lah samuan, nggak kasih tahu namanya dia. Kamu tahu sendiri lah kata dia. Yang ada yang nggak suka sama lu. Ya kebiasaan aja, dia kan suka pinjemin orang buka dari itu. Saya bilang jangan sekali-kali, kan karena handphone saya rusak itu yang tablet. Biasanya saya lacak dari situ. Kalau mereka buka dari lain kan saya bisa lacak dari situ, karena handphone saya rusak jadi saya bisa lacak.
Iya, saya ditegur sama rekan-rekan pendeta dari GBI loh. Mas Saiful itu ada ini loh, gambar porno di wallpaper. Ah, masa sih? Langsung saya lihat lah. Ya tapi hilang gitu. Hilang Gus kata dia. Dihidupin lagi sama dia. Diliatin, ya udah. Ada merasa nggak temen lu yang ini? Diliatin wajah-wajahnya. Oh nggak Begitu. ada. Ya udah ini orangnya kata dia. Perempuan. Ini ya udah kamu ngerti sendiri lah. Inilah. Iya. Kita kembali saudara. Jadi perhatikan saudara, para ahli Taurat dan orang Farisi baru saja mengucapkan kata-kata yang mengerikan untuk Yesus. Tetapi saudara perlu perhatikan, mereka mengejek anak Allah, menyebutnya sebagai apa? Si jahat. Kata-kata ini sungguh menakutkan. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, kita di dalam berjemaat, mari kita sama-sama jangan suka mengucapkan sesuatu yang jahat. Ya kan, memfitnah apalagi. Ya saudara. Karena itu akan dipertanggungjawabkan. Saudara perhatikan, itu akan dipertanggungjawabkan. Siapapun kita. Dan saya melihat saudara, ketika saya punya pengalaman berapa banyak orang yang menghina saya. Waktu itu saudara, perhatikan, saya pacaran sama istri saya. Ini kamar kan saudara. Ya Yulia. Ini rumah dikuasai oleh keluarga. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jadi setiap kawan-kawan datang, bukan hanya istri saya, saudara. Semua kawan-kawan datang masuk ke dalam kamar. Ya, ya kan? Semua. Jadi kayak saya ini rumah seperti saya yang kos. Gitu. Ya. Saya merasa seperti yang kos. Jadi setiap kawan-kawan masuk ke dalam kamar. Dan saudara perlu perhatikan, istri saya pun ketika bertamu masuk ke dalam. Dan saudara tahu, sampai dihina saudara oleh keluarga saya bahwa saya ini pendeta nggak benar. Kan begitu. Itu kalau pun tinggi, tapi apa saudara kasih hukuman terjadi pada dia? Dia hidupnya sangat susah. Yang mengeluarkan kata-kata begini tidak akan pernah hidup benar. Ya barusan kemarin kita mendengar bahwa istri saya mengusir. Ya gitu ya. Keluar aja terus. Tapi nanti akan mendapatkan, setiap kita mengeluarkan kata-kata itu akan mendapat hukuman saudara. Jadi sangat mengerikan jika sudah mendapat hukuman. Karena itu saudara, dalam hal ini Yesus menetapkan dua hukum di dalam hal hati dan ucapan. Yang pertama, keadaan hati manusia dapat dilihat melalui kata-kata yang diucapkan. Saya ulangi saudara, hati manusia itu ada pepatah yang mengatakan apa namanya? Sedalam-dalamnya laut, apa? Gimana katanya? Tidak dapat diukur, ya. Dapat diukur sedalam-dalamnya laut. Dapat diukur. Tetapi hati manusia tidak dapat diukur. Hanya diukur dari apa? Perkataannya. Ucapan. Sony diminta oleh Amang apa? Amang Hutapea untuk bantu-bantu mantau apa namanya sih Pak? Pekerjaan di sana di rumahnya, tolong dibantu karena pemborong, takutnya macam-macam lah. Jadi diminta dari pastor, ya udah selesai. Baru 2 hari 1.300.000. Lipat putus 2 hari 1.300.000. Ya, habis ini kita terakhir dong. Oh iya, nanti dia siapkan. Langsung lapar saja. Kurangi 1 juta, 2 hari 1.300.000. Halnya 2. Iya. Cuma pengawas itu, cuma Ya cuma Ya namanya dikurangi. nggak kerja ya. cuma Karena saya bilang masuk posisi Pak, terus hari Minggu kau tempelkan di dalam gereja 13.000 rupiah. harus semua kamera dari tadi. Saudara perhatikan, seorang pemain drama dari Yunani berkata begini saudara, karakter manusia itu dapat dikenal dari apa saudara?
saudara? Gaya-gaya. Maka dari itu, kalau kayak Ibu Yuli ya sudah ketahuan lah, gayanya Jawa. Ini lain kali kalau bawa kue kasih tahu gitu, kita nggak beli gitu, ya kan? Akhirnya sampai Kak Jojo aja tuh makan kue kemarin sampai tidur-tiduran begini di bangku, saking penuhnya tuh kue itu kan. Yuli bawa kue, ya kan? Jadi saudara perhatikan, manusia itu saudara, menurut Yesus, hukum yang utama adalah ketika berbicara tentang hati manusia, maka saudara, itu terlihat dari kata-kata dia, baik atau jahat. Yang kedua, Yesus mengatakan saudara, setiap orang harus bertanggung jawab atas ucapan yang sia-sia. Saudara, banyak loh kita ngungkapin kata-kata yang sia-sia. Kita bicara politik, kita bukan orang politik. Enggak. Ada guna. Iya enggak? Kadang-kadang saya kesal juga kalau ditaruh di FB gak, ini apalah. Lagi makan nih, ya gila. Lagi makan aja. Lagi mandi. Hah? Nggak penting gitu loh. Selfie tamrin, teroris masih di TV tadi. Iya di TV, dibilang ini marah-marah. Poldanya nggak boleh nih selfie. Kalau di Facebook. Siapa? Tadi di TV. Orang. Iya kan sambil selfie kan? Iya. Orang lagi pada serius-serius. Orang lagi begini masih selfie kan? Tadi marah, makanya tadi nonton TV seru banget. Mau dihapus katanya semua. Banyak kita berkata-kata yang sia-sia. Mari kita keluarkan kata-kata yang apa namanya, yang bermutu. Ya. Kemarin kita rapat kan. Kita rapat itu untuk apa namanya? Supaya kita menghasilkan sesuatu yang bermutu, saudara. Jadi perlu saudara perhatikan, kata-kata dipakai untuk sia-sia ini saudara sangat tidak menguntungkan sama sekali. Contohnya saudara, kalau kita berbicara tentang namanya sesuatu yang menceritakan orang yang saya rasa tidak perlu dibahas. Saya kemarin kaget loh Pak. Kenapa ketika saya khotbah kemarin, orang nggak, janganlah buka-buka FB begitu. Kalau saya buka handphone, ini karena bahan khotbah saya di sini. Ini coba saudara bisa bayangkan, lagi khotbah buka FB. Ini kan sudah, kalian itu yang sudah dewasa rohani, yang sudah mengerti rohani, kau Rika, lipat, tegur gitu loh. Tapi jangan taruh di wall, taruh di mana, di pesan gitu kan? Ya kan? Ya tau kan? Di info. Jadi perhatikan, lagi ibadah loh, masih bisa buat status, jadi seolah nggak penting gitu loh, kan gitu. Sebenarnya dia melakukan sesuatu yang sebenarnya sia-sia. Banyak kita berkata-kata sesuatu yang sia-sia. Mari kita berkata-kata, karena kata-kata itu saudara mengeluarkan tenaga dan harus dipergunakan dengan baik. Amin, saudara. Jadi jangan pergunakan kata-kata yang sangat tidak menguntungkan. Lebih baik dia. Jadi saudara perlu perhatikan, itulah ketetapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa setiap kata-kata yang sia-sia itu akan mendapat hukuman. Kata-kata yang baik, kata-kata yang sia-sia, semuanya dapat balasan. Karena itu kita harus berkata-kata yang baik. Jadi saudara perlu perhatikan itu, saudara. Ada dua kebenaran penting yang terdapat dari ayat ini, saudara. Saudara, yang pertama adalah saudara, kata-kata diucapkan oleh seorang kebanyakan itu adalah tanpa
Banyak ya. Banyak orang ngomong tanpa berpikir, mikir dulu. Makanya kalau mau ngomong, saya ajarin kamu Sony budayamu beda dengan budaya di Jakarta. Betul ya? Jadi gak usah ngomong itu ya. Jangan terlalu banyak bicara ya. Enggak, nanti tersinggung. Ya kan? Kau harus bicara, berpikir dulu, cocok bahasanya. Soalnya orang tua kan. Kau kan barengan sama apa? Sama Abang Utapea itu. Kami kemarin acara Bona tahun mereka. Saya masukkan di YouTube, saudara, mereka senang sekali. Mereka nggak sangka kalau dimasukkan lipat, nggak dimasukkan. Si Sony itu dipesan sudah sebulan yang lalu ya, dipesan. Seminggu lalu ya. Dia bilang tolong bantu lihat dulu pekerjaan rumah saya. Dulu bayar lah kan, 1.300.000. Tadi di malam tadi saya cerita sama saya, Om, nanti saya traktir. Cuma saya kalian ya. Cuma saya. Nanti kami mau jalan malam makan. Gimana kita semua? Jadi yang lain cukup mendengar saja, saudara. Saudara perhatikan, yang perlu ditekankan di sini yang Tuhan ajarkan adalah sebelum kita bicara kita mikir duluan. Berapa banyak orang mengatakan begini, saudara, dasar lo pendeta apaan lo, gitu kan? Dia tanpa mikir kata-kata itu, bahwa itu mendapatkan suatu. Waktu kejadian penutupan gang ini, ya perhatikan saudara, itu ada orang mengatakan pendeta ini seperti ini. Jika saya ekspos, kerusuhan nggak? Kerusuhan nggak, bos? Itu seorang aparat yang semestinya harus mengayomi, itu betul kan ya? Semestinya tidak boleh mengatakan seperti itu. Dan dia tidak sadar bahwa kata-kata itu sudah melukai hati seseorang. Karena itu saudara, sebelum kita berkata-kata, mari kita berpikir dulu. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya harus. Banyak orang yang tersinggung dengan kata-kata. Saya nanti mau ke internet, mau nulis nanti saya mau buat status juga. Kalau nulis apa-apa tuh yang pakai otak dan berpikir, dasar nanti. Saya mau tulis itu. Dengan kata-kata apa? Dikatakan begini, saudara, status yang sangat, saya tidak pernah menyusahkan orang. Ketika engkau lahir aja dinyusahin orang tua. Kan goblok itu kan? Itu namanya pemikiran goblok. Yul, sebenarnya kamu susah gak masih Nathan dan Yata? Enggak jujur Yul? Iya lagi. Ada orang yang berkomentar tidak pernah menyusahkan orang. Itu kan sakit kepala namanya itu. Setiap kita hidup ini selalu menyusahkan orang. Tetapi karena itu, buatlah diri kita sesimpel mungkin. Jangan sampai terlalu banyak menyusahkan orang lain. Itu aja. Kenapa gereja-gereja saat ini pakai perdam? Kan begitu, supaya gak mengganggu orang, gak menyusahkan orang. Itu anak Tuhan. Tapi kalau di luar Tuhan gak peduli dia, pakai corang hantam aja. Ya betul gak? Kita tidur jam-jam 5 terbangun, ya kan gitu kan? Bayangkan berapa rumah tangga gara-gara terbangun, gara-gara suara itu kan gitu. Tapi kalau kita gereja, betul kita menyadari bahwa kita ini manusia yang bisa menyusahkan orang. Karena itu kita perkecil lah, jangan sampai menyusahkan orang. Saudara perlu perhatikan di sini. Karena itu saudara, sebelum kita berkata-kata, mari kita mikir dulu. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang membuat banyak orang tersinggung. Iya kan? Banyak orang tersinggung gara-gara kata-kata. Jadi saudara perlu perhatikan. Dan yang kedua, saudara, apalagi saudara dikatakan saudara, kata-kata itu juga, saudara, bukan hanya menyusahkan orang tanpa berpikir lagi kita berkata-kata. Maka itu kita perlu berpikir. Kata-kata itu juga, saudara kasih, buatlah
Kita jangan sampai menjadi bencana besar. Berkat dan kutuk ada pada mulut. Bagaimana kita mau saudara mendapatkan agar kita diberkati oleh Tuhan? Buatlah diri kita berkata-kata, aku diberkati oleh Tuhan. Jika ada waktu, Bung Liva, ya kan? Rika, datanglah jam 4 pagi di sini. Ya siapa tahu mau doa pagi kan? Sekali-sekali hari Sabtu, ya kan? Setiap pagi di sini ada doa pagi, sudah dibuka. Jadi Sony dan Simeon sudah siapkan bangku-bangkunya di sini. Doa pagi. Setiap hari, mulai hari Senin sampai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Setiap hari ada doa pagi. Datanglah berdoa pagi. Supaya kita berkata-kata mengucapkan, Tuhan, terima kasih hari ini adalah hari yang penuh berkat untuk saya. Ya kan? Sony baca Alkitab. Sampai di mana pembacaan kita? Iya. Saya bilang kau mau jadi calon hamba-hamba Tuhan, ya harus baca Alkitab. Bila perlu kita 1 tahun ini selesai hatam. Kejadian sampai Wahyu. Ya kan? Walaupun Sony matanya udah minus juga ya, udah minus ya. Minus ya kalau baca Alkitab ya. Tapi kalau ngeliat duit nggak minus dia. Tadi katanya berapa? Itu uang berapa? 100.000 mah. Oh sudah. Giliran baca Alkitab apa ini? Ini bahaya juga. Jadi saudara perlu perhatikan, kata-kata itu bisa membuat kita bencana besar. Saudara perhatikan 37 mengatakan begini. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu saudara, bicaralah yang benar. Ya kan? Jangan dusta lah, bicara yang benar. Bicara yang benar. Berkata-kata yang benar. Kita saudara, perilaku kita, dari mulai ungkapan kita, dari mulai saudara kasih mimik kita, semuanya perilaku kita itu terlihat dari apa saudara? Dari perkataan kita semua. Kalian percaya gak? Ya, orang yang intelek sama orang yang nggak intelek terlihat dari mana? Hah? Dari mana? Ada orang ngaku sarjana tapi ngomongannya Betawi banget. Udah sono saya main di sono kita, ya. Orang nggak percaya. Nih sekarang perhatikan. Nggak usah jauh-jauh, lipat. Percaya gak kalian dia bekerja di daerah KBN, maksudnya saudara daerah-daerah yang pinggir-pinggir sana dengan, lihat perhatikan dari cara bicara, ya nggak? Ketahuan. Ya. Bukan berarti sedikit di belakang ini. Artinya banyak kan orang-orang ya kayak teman-teman itu saudara, banyak yang itu ada satu kemarin sempat kita lihat ya rumah ya di daerah terus dulu kita mentok dari terus sama Merenat mentok kan itu cerincing kan lalu ke kanan itu lipat coba kau selidiki dulu lipat itu. Bila perlu kita berani ambil ya kan, aku juga ambil sebelahnya supaya kita mantap. Itu kalau nggak salah uang DP-nya 4 juta. DP 4 juta per bulan 1 juta. Ya. Coba kau jalan-jalan mentok, ya kan? Tahu nggak? STIP mentok, simpang tuh. Betul kan? Pernah jalan mentok nggak sana? Yang arah ke Mama Renat lah. Mutiara Gading. Bukan Mutiara. Dia Bulak Turi apa Bulak Cabai? pokoknya di daerah STIP lurus terus sampai dia mentok ada simpang, ya kan? Ya, kiri Kalau ke kanan bisa tembus Harapan Indah kan? Oh iya Bulak Turi. Bulak itu ya. Itu ada perumahan. Iya. Kemarin saya survei ke sana. Ya. Jadi ada satu tempat lagi baru. Saya lihat kemarin ya waktu kapan jalan gitu, saya lihat dan saya lihat itu ada 4 juta. Apa namanya? Uang muka.
uang muka 4 juta, ya selama berapa puluh tahun lah gitu kan. Ya sama aja kita bayar kos kan, ya kan? Daripada kalian bayar kos itu kan. Daripada bayar kos itu berpikir, bayar kos berapa? Bisa-bisa 8 juta, 10 juta 9 juta, coba 1 tahun. Itu nggak sampai kan, cuma dia berjalan terus kan. Ya coba kita survei lah, ya kan? Ya kalaupun kita nggak tinggal situ kan bisa kita kontrakin tuh kan. Ya, contoh kalau jauh-jauh lah si Heri ya. Ya, si Heri Mawar Salon tuh saudara. Heri namanya Mawar Salon, Mawar Salon. Dia rumah ada di daerah Babelan gitu loh. Tapi dia kontrakin sama orang gitu kan. Dia hanya makan tinggal situ. Ya lumayan kan untuk bayar apa namanya? Bayar ininya kan. Ya kalau di sana kau tidak perlu tinggal sana Son. Kalau kau gampang, kau bahaya sana. Di sana udah ada orang Manado punya bini tua banget. Banyak cabean di sini. Banyak cabai-cabean di sana. Bahaya kan. Betawi pun. Cabai-cabean banyak. Tapi saya ini nggak suka cabai-cabai dia. Tapi berdua-dua memang nggak suka cabai-cabai kok memang. Jadi saudara perlu perhatikan di sini. Yang perlu Tuhan tekankan di sini adalah sebelum kita berkata-kata, maka kita harus berpikir dulu. Yang kedua, sebelum kita berkata-kata, maka kita melihat dampak daripada apa namanya? Perkataan kita. Jadi, yang inilah hal yang perlu kita lakukan, saudara. Sebagai anak Tuhan, kita harus memikirkan hal ini. Jangan sampai membuat sesuatu, ya nggak ya? Jangan bilang suamimu tom jelek. Jangan dulu. Dialah wanita ya, dialah laki-laki yang cinta. Kakak bilang pun emang kenyataannya nih. Apa bilang pun emang kenyataan. Aduh. Tapi itulah yang terbaik, kan? Tapi apa bilang pun kenyataan. Tapi nggak apa-apa itu sih ya. Kan? Tapi bagaimanapun aku selalu berkata-kata, inilah istriku yang paling kucintai. Ya nggak bisa. Lo anakmu 2 minggu kemarin kan aku bilang luar biasa kan. Kita adalah orang yang paling sombong, Gus. Jika kata-kata kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Kemarin saya bilang kaderan, tanda-tanda orang sombong kayak begitu. Nggak perlu lagi Tuhan. Makanya saya mengatakan kemarin, pertanyaan saya, mana yang lebih penting, arisan atau ibadah? Hah? Pertanyaannya siapa? Ibadah. Arisan atau ibadah? Ibadah. Ada banyak orang lebih pentingkan arisan. Ya kan? Ibadah itu utama. Karena itu jangan sampai minggu besok kan sudah bilang, minggu besok sudah dibuat sudah dibuat absennya, nama-nama mereka dibuat. Absen, kita absen. Setiap ini nanti Ernie sama Lia jaga absen. Chelsea nanti tantangan ya, semua. Nanti Nathan dan Nieta bapaknya tanda tangan. Dan nanti saya pagi-pagi saya lampirkan semua nih Tuhan. Ini orang banyak sekali bolong ibadahnya Tuhan, lihat nih. Dalam setahun hanya 5 kali ibadah. Ya Om Paul sampai ketawa-tawa. Ya Om Paul sampai ketawa-tawa kan. Jadi saudara, mari 2 hal ini kita tekankan. Amin saudara. Jangan sampai besok minggu gak ibadah ya saudara ya. Tetap datang ya saudara. Kita tinggikan nama Tuhan. Karena dengan kita mendengar perkataan Tuhan, maka perkataannya pun secara tidak langsung transfer ke kita, ya enggak? Iya. Coba kalau kita bergaul sama ini Gus, sama orang belakang terus. Lihat omongannya. Mulai pakaiannya online, pakai anting, ya kan? Dulu saya masih ingat tuh. Dulu yang siapa sih guru ngaji nih sekarang nih. Jadi ada satu yang suka lewat tuh ngaji. Oh, gitu kan. Umar. Dulu kan bersama saya tuh, rambutnya pikok warna merah sama saya itu. Ya, sekarang udah pada tobat-tobat aja semua. Tapi dia jago ngaji memang dia. Dia jago ngaji. Ustadz sekarang. Iya, dia bukan ustadz tapi dia jago ngaji lah. Iya. Dia suaranya bagus kalau ngomong kalau ngaji sama teman saya itu. Dia bilang, "Pun mana boleh mana. Itu juga saudara pergaulan itu saudara. Ini hati-hati berdua, cara bergaul nanti kena. Tambah lagi satu, pantau itu. Karena itu saudara, biarlah ini kita renungkan. Oke saudara, ada yang mau di-sharekan ini? Hah? Ya terus, gimana terus? Ya,
sukacita dan duka cita. Saya juga itu masalah Facebook itu pas pulang lagi piket ya, jam 3 ya. Padahal saya baru cerita itu sama Pak Camat. Soalnya terpampang anakmu. Iya. Nah itu paginya saya di-sharing dipanggil sama kakaknya si Robert. Gus, gua berharap gua bisa beli. Udah tadi malam gua pulang. Pas dilihat ada tetangga sebelah, dilihat ternyata kan saya nggak pernah buka Facebook, emailnya dia. Dia lihat lampiran itu 2013, baru kali ini ketek 2016. Nah, berarti kan selama ini yang megang ini siapa nih, kata dia. Bukan itu juga, semua teman-teman juga bilang begitu, termasuk teman-teman yang ada di kerjaan. Aduh, luar biasa. Tadi kan aku bilang, lu jangan sembarangan buka-buka di handphone orang kan Iya, bahaya. soalnya bisa nyangkut Jadi password. di situ ya memang salah juga saya. Iya, waktu itu saya megang handphone iPad-nya temen. Berapa hari lalu soalnya kan biasa yang running ya Facebook dia kan saya. Itu berapa hari lalu pas saya buka Facebook saya kok ada tulisan di situ kan saya emailnya Kan dia buka emailnya. saya gabungin ke saya, jadi ada pemberitahuan ini buka dari browser ini dengan IP-nya segini tuh tahu lokasinya di mana kan. Terus saya bilang ini siapa yang buka ini, posisi dia kan lagi kerja kenapa bisa buka Facebook, terus dia masukin saya ke grup pun apa itu nggak jelas, makanya dia pulang saya pas itu marahin, grup gitu. itu si Ika bilang begini, kakaknya si Robert, Ngawur Gus, sih. ada di bawah grup itu radikal Islam, aman sama ISIS, ada nyangkut nama lu, kata dia. Aku bilang tolong ntar kerjain lah. Pagi-pagi tuh sharing saya sama dia. Biasa sih Gus, dia kan pembantu guru sekolah minggu juga. Jadi Dia ada hacker. Pas dia bilang, pas masuk begitu, nama seorang perempuan ini, perempuan pakai cadar namanya Nurhayati Kamsani. Ya, mungkin saya bilang itu mungkin marah ke saya, mungkin saya kan pakai Facebooknya dia, saya pernah blokir orang gara-gara gak jelas gitu. Jadi berapa kali saya hack itu orang pakai Facebooknya dia, nggak pakai Facebook saya. Kok makanya terus berapa lama saya dimasukin grup yang Facebooknya namanya dia, terus muncullah gambar porno itu. Oh ini saya mungkin mikir ini Dia kan- karena saya nge-hack orangnya itu kali saya bilang gitu. Jadi dia balas gitu. Tapi ada hacker kok. Iya, tapi kan si Alam kan ya, si Alam orang-orang teman kami HKBP tuh sama yang polisi komen tuh banyak tuh. Saya bilang, "Wah, jadi Kamu bilang jangan gitu ganggu aja, soalnya kan di mereka situ kan tahu, ya." termasuk sama anaknya bapak tua saya kasih komen, Bang, tenang Bang, ini memang udah banyak terjadi virus yang masuk ke dalam itu. Tulisan Abang sama perkataan dengan tulisan itu tidak sama dengan Abang sama orang yang bikin itu. Pas ditulis sama dia, ya jangan hack, aku tahu gini-gini. Saya nggak pernah, dari 2013 jatuh 2016. Aku deg-degannya ini pas pengiriman itu bersamaan satu grup sama Aman sama ISIS itu namanya, itu nama saya masuk situ. Dan dilihat foto saya kan foto keluarga kan. Nah, baru pas itu muncul hilang lagi. Dan Dia ada terpaksa hacker gitu. ya itu pas si Alam itu yang si Litong itu bilang, Cuma gara-gara itu Namanya suka Fly. sembarangan. Iya, Fly. Kayak Hacker, sembarangan. hacker. Emang itu kan lagi booming. Cuma itu Hah? ada wifi di tempat umum aja bisa nyangkut kok. Nah, iya saya juga bilang, kan saya kan pakai. wifi yang umum itu Pak bisa nyangkut tuh. Soalnya hacker banyak di tempat-tempat kayak gitu. Jadi kita Tapi bukan- kok nama-namanya yang nge-like gambar porno itu pas dikasih Terus dia itu pas di kakaknya si Robert, juga. kakaknya Robert kan pakai Note Samsung 5 dibuka, kamu kenal nih wajah-wajahnya, nama-namanya nggak tahu, coba lihat wajahnya, kasih lihat tuh pagi-pagi jam 7 sebelum bekerja, dilihat, ampun, yang dari Subang, dari Majalengka, dari Jogja, wajah-wajahnya itu ya bersorban semua gitu. Makanya, dan salah satu ada perempuan yang menyukai saya, namanya Nurhayati Kamsani. Dia juga mengeluarkan foto profil suami istri. Saya juga mengeluarkan ini, 2 begini dipang-pang. Saya bilang,
Ika, namanya kakaknya Robert kan Ika sama si Blokir Amara. aja Gus, blokir namanya. Iya, diblokir, hidup lagi. Hidup lagi, Pak. Tapi saya terima kasih tadi sore sama si Ika sama si Alam. Diatur pengaturan privasinya, pengaturan Ya, akunnya. makanya tadi sama si Apa itu bagaimana? Udah. Itu dari pengaturan Iya, akun. Jadi orang-orang nggak bisa masukin kita ke grup-grup sembarangan. udah. Tadi Jadi cuma kita yang bisa, terus Itu kan ada orang juga. konfirmasi, kalau nggak dikonfirmasi. Nggak bisa. Kalau dari pengaturan akun nggak bisa. Kalau itunya kita kunci. Kalau temen bisa masih ini. saya kan takutnya itu kan jaringan-jaringan telematika itu kan kayak gitu kan udah menyebar. Padahal kami udah nonton TV sama dia, jaringan masuk ke dunia maya yang tadi selfie itu di tadi malam ya dia ya. Ih, pas tepat pulang piket saya jam 3 dia buka. Wih, waduh, ini nggak bisa kebuka, mana dia nggak punya pulsa internetan. Ya udahlah, duduk Pada semua pada masuk, tapi ya nggak apa-apa lah ya. kan di situ dia kelihatan foto profil saya. Pas kedua kalinya si Ika itu ngasih foto profil yang cewek yang pakai cadar sama suaminya pakai sorban. Saya waktu pernah, jadi begini, saya sama Tikon juga begitu. Jadi saya pakai internet di mana, di Sitopu, di daerah Jatinegara. Di mana itu Sitopu? Di mana sih? Cengkareng, Cilita. Dikirimin porno semua, banyak banget dikirimin. Tapi pengiriman itu si Ika bilang tadi di Bogor. Posisi ada di Bogor pengiriman itu. Ya itulah, saya dikirimin. Bogor Gunung Sindur. Dikirimin apa namanya, dikirimin gambar-gambar. Saya seolah-olah saya yang ngirim gambar porno. Wih, saya saking marahnya mah. Tikon juga kena. Saya datengin itu apa namanya, internet itu. Udah tutup dia. Udah nggak buka lagi. Oh iya, tadi udah tutup. Dihidupin lagi sama si Ika. Udah warung internet itu. Oh. Jadi orang-orang pada maki-maki saya lah. Saya cuma ngomong begini, ada satu polisi. Ini polisi nggak benar, kelihatannya polisi itu muslim. Ya saya bilang begini, Pak, kalau saya ini, saya langsung blokir dia, tapi saya udah ngomong duluan sebelumnya. Kalau saya ini yang ngirimin itu, Bapak lihat gak profil saya? Masa seorang pendeta kirim gambar porno, Anda punya otak di mana, Pak? Iya dong, kan gitu kan? Masa terpampang foto saya pakai salib di sini, istri saya ada dikirimin apa gambar porno? Gimana sih? Mana ada pendeta kirim gambar porno? Ya cuma hanya apa? Dia semestinya kan polisi harus bijak tuh kan omongannya. Kadang-kadang begitu. Jadi karena itu saudara hati-hatilah kita. Iya. Soalnya saat ini kita orang cari-cari salah gitu loh. Lebih senang orang cari salah daripada Apalagi cari kan benar. udah lagi nge-booming masuk jaringan-jaringan dari dunia maya itu. Makanya saya bilang kok 3 tahun jaraknya baru kali ini muncul pada jam 21.05. Si ini kan dia tahu banget pengirimannya jam 21.05. Pengiriman gambar tersebut penyebaran kepada teman-temannya. Iya, 21.45 itu. 21.45 apa ya? Iya. Padahal saya lagi piket, dia nggak punya pulsa tuh. Lu tidur mau kayak bapak kan nanya. Iya. Aku warnet nggak, saya bilang dia ada pulang kerja. Enggak, kalau langsung tidur. maksud saya kalau ke warnet, main di warnet di Madura itu saya langsung datengin. Kan ada kan warnet itu kan si Ipul punya kan. Iya. Jadi saya mau tanya siapa-siapa aja yang ada di sini tadi kan gitu. Kan bisa aja orang jahat tuh ya. Oh, lagi tidur saya ya, belum piket ya. Tidur, enggak karena Dan sekarang ini bukan karena warnet, karena apa itu sudah terbiasa. Seluler, Lagi. itu Udah tuh hacker kirimannya itu. seluler. Lagi booming, saya ini seminggu ini terus-terusan begitu teman. Jadi begini loh, kadang-kadang kita juga jangan main terima asal orang sembarangan terima berteman. Terima berteman, Sekarang kan hati-hati. kan udah pada tahu gitu, kenapa itu aja pun kita masalahin gitu loh. Saya aja udah saya dari Perawang terima begitu. Cuek aja kita memang sudah begitu. Masa itu pun kita bermasalah, kan memang udah begitu gitu kan. Baru juga kemarin saya lihat begitu dikirim di punyanya si Reflin, punya si Panceka. Saya biarin begitu, nggak pakai tanya-tanya, biarin memang udah begitu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada teman kita juga itu aja pun dikomplain, ya blokir aja dia, ya masa itu aja. Tapi emang kayak saya kemarin itu aja sering ada yang bikin masuk-masukin grup nggak jelas, tapi setelah di pengaturan akun nggak bisa, mereka nggak bisa lagi ituin kita, masukin kita ke grup-grup. Jadi
yang bisa masukin apa-apa ke wall kita cuma kita sendiri gitu. Jadi Pengaturannya maksudnya ada. gini, kalau ada teman kita itu aja pun dipermasalahin ini, ya cuma diblokir aja dia. Ya, Ini aku sih begitu aja. Kalau komplain, kenal juga kagak lu, kenal cuma di FB aja gue blokir aja selesai kan. Gitu, blokir. Tapi kan lama-lama capek juga. Iya. Bentar-bentar dimasukin gitu kan. Akhirnya ya jangan satu-satu. Saya ada 10 grup fly flower, butterfly flower, itu semuanya Indonesia fly. Pas dibuka sama dia grupnya itu ada 10. Jadi maksudnya gini Sejak loh, kapan ada ini kan kita ini hidup di zaman udah begini, jadi pola pikir kita itu juga kita harus apa ya, jadi jangan sedikit juga orang begitu kita komplain, sedikit juga orang begitu kita kok dia kirim saya begini-begini, sudahlah biar aja, memang sudah terbuka gitu kan, kita hidup sudah di zaman internet. Saya 1 minggu ini aja juga teman saya kan, kalau teman dengan teman gitu masuk juga di saya sih biarin begitu. Jadi kan udah pada tahu gitu loh, nggak mungkin lah dia kalau yang misalkan ngirim. dimasukin kayak gitu kita sendiri nggak bisa lihat, jadi yang lihat teman kita Orang lain gitu. Orang lain iya. yang Kan kalau itu- kita buka profil kita nggak bakalan kelihatan. Itu kan FB saya kan dia si Yuli yang emailnya dia yang buka. Sama kayak saya, di profil saya nggak ada. Iya, nggak bakalan kelihatan. Kalau saya nggak akan itu bisa kerjaan tahu. hacker. Nggak mungkin istri saya kok, saya semalam Saya ada yang komen Yang begitu, buka. saya ladenin, ngomong 1 kata langsung diblokir, selesai. Orang kenal cuma di internet, kalau lu siapa lu, ya kan gitu aja, simpel aja. Kenal juga cuma kenal wajah-wajah doang. Lagian gambar telanjang aja pada heboh. Ya biarin aja sih tuh mau taruh gambar apa. Ini kan bukan zaman dulu kala gitu loh. Ya kan situ mungkin terganggu dengan gambar, ya jangan dilihat kan gitu. Tinggal Kita kan bukan gila juga naruh-naruh begitu gitu loh. Lagian gambar juga gambar buat-buatan. masa nggak bisa lihat saya foto keluarga lagi Maksudnya begini. kalau ada berita Makanya dulu gimana nggak usah Komenin ya pusing udah. dengan yang kayak gitu-gitulah gitu. Kita ini Saya kan udah hidup bukan zaman purbakala gitu, ngelihat begitu. makanya ada teman satu kerjaan kasih komen, jangan kaget bro kalau dapat kiriman begini. Gua udah 100-an kali kayak gini berantem sama istri gua, tapi pas gua telusuri istri gua nggak, pas baca tuh kasih kan si Ika itu kakaknya Robert dibuka sama dia. Lu tahu nggak passwordnya lo? Si Tiko sampai 3 ganti dia diganti. Tapi ya udahlah. dari ganti deh ya? Belum itu. Iya, Kan dia yang bukunya. Enggak kan itu yang bisa dia. Tapi makanya 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Iya. Padahal kita nggak kebuka. Dia itu nggak buka. Bingung aja. Ya itu aja lah saudara ya. Kita dengar aja perkataan kita, perilaku kita. Nah, kenapa dia? Perilaku kita. Kadera kemarin kenapa minggu kan datang Kadera? Keuangannya tidak. Jalannya jauh. Kita bisa kesini. Kalau mungkin bisa saya kasih ini loh Kak Dela, maaf ya bukannya apa. Kayaknya kurang enak kita kalau dengar keuangannya begini. Kan ada Mama Erni situ dekat gitu. Tidakkah bisa kakak Mama Erni kasih 20.000 kalau memang jujur itu alasannya gitu loh. Jadi kedengarannya juga kalau dengar orang tuh kurang bagus gitu kan. Kan ada di situ Mama Erni, atau malu sama Mama Erni kan bisa datang ke pastor. Ke pastor aja. Ya, Chelsea ya. Saya ya nggak usah, kita ini kan bersaudara. Yuli juga pernah mau ke gereja nggak ada ongkos, bener gak? Ya datang ke sini gitu. Kayaknya udah bukan 5 kali kita kasih tahu gitu. Jadi sangat saya sendiri mendengarnya agak janggal gitu loh. Ada Mama Erni di situ kan bisa bilang gitu. Ya kalau ya entah mau pinjam mau apa urusannya. Saya kira Mama Erni nggak split itulah, ya nggak ada. Kalau memang itu iya gitu loh. Jadi kembali saya bilang ya waktu kita rapat, apakah kita ini benar atau hati kita nih bagaimana gitu kan? Ongkos ke sana berapa sih gitu ya? Jadi ya kalau boleh jangan alasan begitu. Saya pikir ada arisan atau apa. Iya gitu. Orang juga mendengarnya gimana gitu. Ada juga kita di sini. Gitu. Nanti kalau nggak ada transportasi ke sini ya, Kadera. Kecuali kalau mungkin ada hal lain gitu kan.
sama-sama kita ya. Oke, minggu besok jangan sampai nggak datang, kita datang tetap ya, sesuai dengan rapat kita di absen ya. Masalah FB itu nggak usah pakai di FB juga, gambar porno banyak banget, betul nggak sih? Saya belum dapat. Enggak, aku tanya betul nggak? ya, jadi nggak usah pusing. Yang penting saudara kita selalu banyak, saya sering saudara melihat telanjang di jalanan, saudara ada kucing, ada kambing, telanjang kan? Itu semua ya. Udah ada baju. Iya telanjang, makanya kucing dan kambing itu pada telanjang, Melki, nggak pakai baju mereka. Melki jangan. Dulu sih belum dono gitu ya, Pak. Gambar porno nih Pak, gambar porno nih, bukan gambar porno, gambar telanjang nih Pak. Dibeli di Snap, pas dibeli Si Dona yang beli. apa bukan dia nggak jual? Pas mau bagus kan nih, asli kan nih, asli Pak, gambar telanjang Pak. Hewan. Pas dilihat, jangan sini Pak, nggak enak Pak. Dilihat gini, gambar kuda, kecoa. Dia balik lagi. Kamu nipu saya ya, katanya gambar telanjang, kan benar gambar telanjang Pak. Ya, oke saudara terkasih, itu aja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Ada persembahan kita nggak ada ya? Minggu berikutnya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau sudah mengajarkan kami untuk Tuhan percaya kepada janji-Mu. Dan Tuhan mengajarkan kami, Tuhan, agar kami berpikir sebelum kami berkata-kata. Kalau Tuhan, kadang kami sering melalaikan ini. Tuhan, mohon ampuni kami supaya kami dapat lebih bijak dalam hal mengeluarkan kata-kata. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, baik Adera, Kak Jojor, dan juga Tuhan Mama Erni, dan juga Tuhan Lifat beserta istrinya Tuhan Rika, Sony, dan Semi, dan juga anak-anak kami Melki, Nathan, dan Yerta, Chelsea. Kau memberkati semua kami, dan juga Kau memberkati keluarga Augusta Kaul. Biarlah semuanya Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan supaya kami lebih baik. Dan segala kuasa penghalang apapun Tuhan yang coba mau mengganggu berkat-Mu untuk kami semua, kami hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya hidup kami dalam janji-Mu, hidup kami dalam kasih. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan ibadah komsel ini semakin diberkati Tuhan, dan minggu depan dimanapun Tuhan kami komsel, Engkau juga memberkati. Mohon belas kasih-Mu ya Bapa, biarlah Tuhan nyatakan kuasa untuk kami semua, dan Tuhan tolong, dan biarlah nama-Mu saja ditinggikan dan diagungkan. Berkati gereja Betel yang hamba-Mu digembalakan, ajari jemaat-Mu Tuhan supaya tidak malas datang beribadah mempermuliakan nama-Mu, dan juga Tuhan jamaah anak-anak-Mu sudah lama tidak datang, supaya mereka datang beribadah kembali mempermuliakan nama-Mu. Kalau ada suatu hal yang mau mencoba menghancurkan penggembalaan hamba-Mu ini, Engkau sendiri berperan melawan mereka. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan gereja Betel yang hamba-Mu digembalakan semakin diberkati Tuhan, dan Tuhan tolong apapun yang menjadi kebutuhan di gereja Betel dalam pembayaran sewa, dan juga Tuhan kebutuhan apapun dalam penggembalaan ini, Tuhan Kau juga berkati. Dan juga Engkau memberkati Tuhan rencana pembangunan pastoral, di mana untuk ruang ibadah pemuda dan sekolah minggu. Tuhan kirimkan donatur yang memiliki berkat lebih supaya mereka Tuhan mau Tuhan mendukung gereja yang hamba digembalakan supaya dapat terbangun dengan baik. Terima kasih Bapa, biarlah gereja Betel semakin diberkati Tuhan, dan Tuhan tolong, dan mohon belas kasih-Mu untuk pastor ini, di mana segala kegiatan yang ada di pastore, ibadah pemuda dan sekolah minggu, dan juga ibadah ruang pagi, dan Engkau semakin berkati, terutama ibadah pemuda, Kau memberkati. Supaya Tuhan terus Kau kirimkan anak-anak-Mu Tuhan yang sudah lama tidak datang, supaya mau datang beribadah pemuda kembali. Biarlah nama-Mu saja ditinggikan dan diagungkan, dan kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Kami yakin Kau memberkati, dan kalaupun Tuhan Tuhan saat ini selesai ada berkat makanan minuman, uruskan Tuhan berkat makanan minuman ini supaya menjadi kekuatan dan kesehatan.
Terima kasih Bapak, berkati anak-anakmu yang telah mendukung gerejamu di tempat ini Bapak, baik Pak Leona Bapak, Pratana Bapak, dan juga Yogi Pesutijo, Pak Oni, dan juga Tuhan Pak Bungin, Kau memberkati semua, dan juga Pak Oto. Biarlah semuanya Tuhan Kau semakin berkati mereka dan juga rekan-rekan yang lain. Biarlah Tuhan namamu saja ditinggikan dan diagungkan, dan juga Kau memberkati Pak Edward, Kau kasih-kasihmu, Pak Freddy juga Kau memberkati. Biarlah Tuhan dimanapun mereka berada, Kau selalu berkati Tuhan, dan rekan-rekan yang lain Kau juga campur tangan dan memberkati. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau sudah memberkati kami dan bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa kami ini semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Segala hal apapun fanatisme agama yang ada di bangsa ini, biarlah Tuhan Engkau yang berperang melawan mereka, yang mengatasnamakan agama untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Biar Kau tidak berperang melawan mereka Tuhan, dan juga otak-otak yang telah terpengaruhi radikal ISIS ataupun Islam liberal lain Tuhan, radikal lain yang coba menghancurkan Tuhan, seperti kejadian di Tamrin. Semuanya Tuhan Kau halau supaya mereka Tuhan melakukan agama mereka semuanya kebenaran apa yang seperti mereka ajarkan. Yang Kau jamah mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan sungguh-sungguh bertobat bahwa apa yang mereka lakukan tidak benar Tuhan, di mana Tuhan telah melakukan kejahatan-kejahatan seperti melakukan teroris ini Bapak. Biarlah bangsa kami ini semuanya penuh dengan kemuliaan-Mu dan Kau lindungi. Terima kasih Bapak, ini doa kami percaya Kau sudah memberkati kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan juga Kau memberkati Sony dan Semi. Kau mohon belas kasih-Mu anakmu ini Tuhan. Biarlah Tuhan apapun harapan mereka, Kau juga campurkan anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saudara terkasih, angkat kedua tangan, warahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati bangku makananmu. Kiranya kasih damai sejahtera pada Bapa, Tuhan dan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Bless the Lord, oh my soul, worship your holy name, and sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Yes, I will. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your praise again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord.
Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Yes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Oh bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. We'll sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I will worship your holy name.